nasional Pak untuk Pak Soeharto melihat seperti itu. Gelar pahlawan, kalau tidak salah dari PP Muhammadiyah sudah Pak Dadang, Ketua PP Bidang Informasi sudah menyampaikan. Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Dan itu juga yang sudah dilakukan Muhammadiyah ketika Bung Karno mau diberi gelar pahlawan pada tahun 2012. Karena kedua-duanya ini punya irisan secara alasan objektif, saya rasa tidak ada satupun orang yang menolak atau memungkiri tetap andil kontribusi Pak Harto terhadap bangsa Indonesia ya. Saya rasa sama dengan Bung Karno lah gitu. Saya kira sama. Dan tadi saya menyimak pidatonya Pak Prabowo waktu meresmikan apa itu perusahaan pabrik ya di mana di Cilegon kan. Kita harus punya prinsip niko dhuwur mendem jero itu. Niko dhuwur itu kan kita harus menjunjung setinggi-tingginya para pahlawan, para mereka yang punya jasa besar untuk bangsa ini, dan menanam sedalam-dalam kekurangan-kekurangan yang bersangkutan siapapun ya. Saya kira itu prinsip hidup yang harus kita pegang seperti arahan Pak Prabowo itu. Nah, kita memperlakukan para tokoh-tokoh besar kita juga sama itu, baik kepada Bung Karno, kepada Pak Harto dan seterusnya. Jadi intinya itu. Kemudian Pak Harto itu pada waktu menyambut muktamar tahun 1985 di Banda Aceh, itu terang-terangan beliau menyampaikan tanpa tebing aling-aling dia adalah bibit Muhammadiyah. Bagaimana juga Bung Karno. Bung Karno itu juga kader Muhammadiyah karena pernah menjadi ketua majelis pengajaran di Bengkulu waktu beliau di pengasingan. Jadi bagi Muhammadiyah secara subjektif dua-duanya ini adalah kader Muhammadiyah, dan kalau dengan jasanya yang begitu besar sangat layak lah kalau diberi gelar pahlawan. Itu sudah jadi keputusan Muhammadiyah secara organisasi. Kalau pleno saya kira ini bagi Muhammadiyah ini kan tidak terlalu gen ya. Jadi sebetulnya otomatis kalau sudah ada pimpinan Muhammadiyah resmi yang menyampaikan itu sudah menjadi kesepakatan. Karena Pak Dadang sudah menyampaikan, saya akan juga salah satu ketua PP, ini bisa dijadikan pegangan lah bahwa Muhammadiyah mendukung sepenuhnya pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Ya, ini kan menuai pro kontra, ada juga yang menolak Pak. Artinya terutama dari sisi pelanggaran HAM. Kemudian soal kebebasan berpendapat itu kan sempat terjadi juga. Tanggapannya gimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita mencari baiknya orang itu pasti akan ketemulah banyak kebaikan. Tapi kalau yang kita cari kekurangan dengan mengabaikan kebaikannya, ya akan kelihatan bahwa itu semua serba kurang. Nah, kita harus melihat secara objektif, seimbang. Gitu. Saya kira Pak Harto ini punya peran yang luar biasa, terutama pada waktu dia masih menjadi tentara pelajar, kemudian memimpin operasi-operasi perang fisik waktu itu, terutama di waktu serangan umum di Jogja kan. Kemudian pada waktu Irian perang merebut Irian Barat, beliau adalah komandan operasi Mandala ya kan. Kemudian pada waktu kita berada dalam krisis yang sangat berisiko tinggi terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa, yaitu G13 PKI, beliau juga adalah sebagai penyelamat bangsa. Kemudian kalau Bung Karno itu sebagai penggali Pancasila, Pak Harto lah yang menegakkan Pancasila sebagai satu-satunya azas sampai sekarang akhirnya kemudian diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Saya kira dari situ kita bisa melihat bahwa beliau ada kekurangan, iyalah. Tapi marilah kita tanam sedalam-dalamnya kekurangan-kekurangan itu, dan kita angkat setinggi-tingginya seluruh kebaikannya. Saya kira itu cara kita untuk menghargai mereka yang telah memberikan sumbangsinya yang sangat tak ternilai harganya untuk bangsa ini. Langkah ke depan untuk menggolkan usulan itu? Ya, kita hanya memberikan dukungan, saya rasa. Itu kan nanti menjadi tanggung wewenang dari pemerintah kan, peran pemerintah, dan kita juga sudah mendengar aspirasi masyarakat. Saya kira mayoritas rakyat Indonesia juga setuju kalau Pak Harto itu diberi gelar pahlawan nasional. Terima kasih.